untuk kembali mengingatkan salah satu yang tak boleh kita pisahkan dengan Ramadan ini, itulah Al-Quranul Karim. Walaupun secara ibadah yang diwajibkan di bulan Ramadan ini adalah ibadah puasa, tetapi sesungguhnya yang sangat identik dengan Ramadan itu tidak lain adalah Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Karena ini yang disebut Allah, bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Jamaah, Allah sangat merindukan, sangat menginginkan kita sebagai hamba-Nya membaca Al-Quran itu. Kenapa? Rasul mengingatkan kita, lillahi asyaddu adzanan ila qari'il Quran. Bagi Allah, sesuatu yang sangat Dia nanti, yang sangat Dia tunggu adalah bacaan Al-Quran dari kita. Itu Allah tunggu. Lalu jamaah rahimahumullah, siapa yang sudah datang dengan penantian Allah, atau Allah masih menunggu terus? Kenapa? Karena kita sampai sekarang tak baca Quran juga. Maka beruntunglah jamaah bagi siapa yang sudah datang dengan penantian Allah, dia baca Al-Quran itu, khususnya bulan suci Ramadan ini. Lagi-lagi Ramadan ini Bapak Ibu tak bisa dipisahkan dengan Al-Quran itu. Lalu jamaah, bagaimana sebenarnya yang dikehendaki sehingga Al-Quran itu dinanti Allah untuk dibaca? Bahkan Rasul juga demikian. Kendati pun Rasul membawa Al-Quran itu kepada sahabat, kepada kita umat Islam seluruhnya, tapi Rasul sangat menginginkan sahabat itu membaca di hadapan Rasul. Walaupun Rasul yang membawa. Kenapa? Karena memang Al-Quran yang dibaca itu, kata Amir bin As. Apa kata Amir bin As? Man qara Al-Quran, siapa saja yang membaca Al-Quran, maka dia ketika membaca Al-Quran itu memasukkan kepribadian Rasulullah ke dalam dirinya. Annahu la yuha ilaih, akan tetapi dia tak dapat wahyu. Kata Amir bin As, orang yang membaca Al-Quran, dia sedang memasukkan kepribadian Rasul, akhlak Rasul ke dalam dirinya, tapi dia tak dapat wahyu. Begitulah orang yang membaca Al-Quran itu. Maka orang yang baca Al-Quran itu Allah tinggikan. Kata Amr bin As lagi, kullu ayatin fil Qur'ani darajatun fil jannati wa masabihun fi buyutikum. Semua ayat Al-Quran itu, kullu ayatin fil Qur'ani, setiap ayat. Kalau sudah setiap ayat berarti seluruh ayat. Setiap ayat Al-Quran itu, kata Amr bin As, darajatun fil jannah, akan menjadi derajat di surga Allah, wa masabihun fi buyutikum, dan akan menjadi lampu penerang di rumah-rumah kamu. Itulah Al-Quran. Intinya jamaah rahimahullah, terkhusus di bulan Ramadan ini, andai saja masih ada lagi yang Al-Quran itu jauh dari dirinya,
Masih ada lagi yang belum menyentuh Al-Quran itu. Maka ini sudah masuk malam yang ke-16. Marilah baca Al-Quran itu, bertafakkur dengan Al-Quran untuk menjadikan kepribadian Rasul itu masuk kepada kita. Kemuliaan Al-Quran yang diturunkan Allah tidak ada tandingannya. Jamaah rahimakumullah, bagaimana mulianya agungnya Al-Quran itu, hurufnya saja. Huruf Al-Quran itu melahirkan paling tidak 5 hal yang wajib dipedomani dan dipatuhi. Huruf Al-Quran dari mulai alif yang barangkali kita menganggap begitu enteng, alif, ba, ta, za, jim sampai ya. Mungkin di antara kita melihat itu enteng, biasa-biasa saja. Kalau sudah cerita Al-Quran, membacanya, iqra'nya dalam pikiran awal, cerita anak itu ketahuan itu. Padahal jamaah rahimakumullah, dalam satu huruf Al-Quran 5 hal yang wajib kita ketahui. Yang pertama, dari mana tempat keluarnya? Sudahkah kita tahu mana keluarnya huruf-huruf itu? Dari alif sampai ya. Udah tahu kita tempatnya. Ternyata kata Allah, tak semudah itu bro, mungkin bahasa kita. Tak semudah itu kawan. Tahu kita tempatnya, mengeluarkannya, ada lagi karakternya yang dikenal dengan sifat-sifatnya. Bisa kita mengeluarkan hamzah dari pangkal kerongkongan, tidak sembarangan menyebutnya, karena ada sifat yang menjadikan hamzah itu harus dikeluarkan secara benar. Ketika huruf itu menggunakan baris, maka muncul hukum bacaannya. Izharkah dia, idghamkah dia, ya kan, saktahkah dia. Muncul yang ketiga, bagaimana hukum bacaannya ketika dia berbaris. Masuk lagi yang keempat, harokatnya ada yang panjang, ada yang pendek, semana ukuran matnya. Yang kelima terakhir, tidak sembarangan membaca Al-Quran itu, memberhentikan begitu saja, menyambungnya begitu saja, mengambil nafas sembarangan. Kenapa? Karena membacanya ada hukum waqaf wal ibtida. Sebab itu dari satu huruf Al-Quran 5 hal yang wajib kita ketahui. Begitulah Al-Quran itu. Tapi kadang-kadang masih begitu lemah umat ini terhadap Al-Quran. Bahkan dalam penelitian 60% umat Islam Indonesia masih sangat buta huruf Al-Quran. Bahkan 70% umat Islam Indonesia masih belum layak bacaan Al-Qurannya dengan baik dan benar. Inilah kondisinya. Jamaah, mudah-mudahan tentu Al-Quran di Ramadan yang Allah turunkan ini, mari terus kita berusaha. Kemarin sewaktu saya khatib diumumkan di masjid ini, subhanallah, ada tahsin Al-Quran. Agaknya begitu hebat masjid ini membuat majelis tahsin Al-Quran, maka tentu mari kita datangi majelis ini. Kenapa? Karena inilah sikap orang yang beriman, peduli dengan kitab suci yang Allah turunkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga amal ibadah kita menjadi amal ibadah yang mulia di sisi Allah, dan semoga Ramadan ini akan terus kita sampai akhir mendapatkan kesempatan melakukan ibadah yang mulia. Terakhir, terkhusus sekali, mari Al-Quran kita baca, mari Al-Quran terus kita jadikan sebagai sahabat kehidupan kita di atas dunia ini. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.